الله القائل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المتقين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم بنسائهم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ketika Abraham datang ke Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah, ternyata sejarah menceritakan penyebabnya karena tradisi dan kebiasaan orang Quraisy yang melakukan perjalanan musim dingin dan musim panas. Mereka berniaga sampai ke negeri Yaman, dan saat itu sebagai seorang pemimpin, Abraham itu bukan raja, dia hanya seorang gubernur di bawah kerajaan yang dipimpin oleh Najasyi di Ethiopia. Dia hanya gubernur, tapi seorang gubernur yang mempunyai visi luar biasa tentang masa depan. Dia ingin ekonomi di negeri Yaman itu bukan hanya bertahan dengan kesuburan negeri dan hasil pertanian, karena Yaman memang sudah kaya sejak dahulu kala sebelum ada eksplorasi minyak dan gas. Dia inginkan datang sumber-sumber ekonomi yang lain dari kunjungan pariwisata. Maka dibangunlah sebuah gedung pencakar langit yang pertama di planet Bumi, dengan asumsi kenapa orang bisa datang ke Mekah hanya untuk melihat sebuah bangunan kubus yang tidak simetris, yang tidak sama ukuran. Kenapa bangunan megah miliknya itu tidak bisa mengundang berziarah, orang datang membawa uang berbelanja dan meningkatkan devisa? Ini pemikiran Abraham. Belah abad Polikot berpikir uang masuk dari kunjungan pariwisata. Dan pemikiran itu terus berlanjut. Ketika beberapa waktu yang lalu kita bergabung perhelatan Piala Dunia di Qatar, dari berbagai penjuru dunia orang datang, tergabung dengan pembangunan yang luar biasa. Padahal tahun 90-an tempat itu masih padang pasir yang gersang dan tandus. Ketika kepada penguasa negeri Qatar diwawancara oleh wartawan, kenapa Anda sangat boros dan loyal dalam membangun gedung-gedung megah mewah luar biasa? Apa jawabannya? Hampir sama seperti Abraham. Kami memikirkan generasi masa depan negeri ini. Bila sekarang kami makmur dengan minyak dan gas, kami yakin suatu saat gas itu juga akan habis. Lalu bagaimana anak cucu kami akan menghidupi dirinya tanpa ada sumber daya alam? Maka kami bangun pariwisata yang modern agar saat gas habis orang tetap datang dan uang terus berputar. Ingat, sangat berbeda dengan pemimpin kita di Aceh, Kabin Kabin. Maka ketika ada dana otsus dari pusat, sudah 95 triliun masuk ke Aceh, yang tersisa sekarang hanya jalan-jalan yang rusak. Tidak ada ekonomi yang berputar kecuali juara bertahan nomor 1 termiskin se-Sumatera dan nomor 4 se-Indonesia. Kenapa? Tidak ada yang berpikir bagaimana anak cucunya nanti akan bertahan hidup di negeri ini. Yang berpikir kekayaan lokal. Maka ketika filosofi tersebut dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kekuasaan berada di tangan beliau, bahkan kekuasaan yang belum mapan, begitu beliau hijrah ke Madinah,
Yang pertama dipikirkan oleh Nabi adalah rekonstruksi ekonomi. Dan itu tidak dimulai dari pasar. Beliau mulai itu dari masjid. Beliau bangun masjid. Hanya beberapa hari Yakoba beliau bangun masjid Kuba. Beliau bergeser ke Yastrib. Yang pertama terbayang membangun masjid. Dan masjid itu dihubungkan dengan pasar. Filosofi yang sama berjalan bawa kunci kita menjawab. Maka rata-rata masjid-masjid tua di Aceh di tengah-tengah pasar. Masjid Raya Baitur Rahman pada Makokan, Masjid Baitur Rahim Ulaidu pada Makokan, Masjid Abu Ji Indrapuri di Makokan, Masjid Abu Ghraib di Gunung pada Makokan. Kenapa? Karena masjid menjadi pemicu ekonomi. Orang datang ke masjid sambil keluar atau sambil menanti waktu salat, ada ekonomi yang berputar. Yang seharusnya. Tapi di negeri masjid tidak diperhatikan, pasar tidak diperhatikan. Maka sebagai negeri yang menggaungkan syariat Islam sebagai tagline, sebagai slogan dan motto, kita malu bahkan terhadap provinsi tetangga Sumatera Utara. Lewat Kuala Simpang, Tamong kawasan Besitang, semua masjid di tepi jalan di Sumatera Utara itu luar biasa bersihnya. Subuh tak parkir motor, tempat-tempat parkir bersih. Dan masjidnya makmur. Menang dari Medan dan mau Aceh, langsung melihat pemandangan-pemandangan yang kukuh. Maka ketika dalam perjalanan dengan kawan-kawan pejabat tingkat provinsi di Aceh, dan syaratkan, tidakkah pemerintah Aceh punya malu ketika masjid di tepi jalan yang dilalui oleh lintas timur dan barat ternyata tidak mewakili lembaga-lembaga syariatnya. Bahkan hanya bangun masjidnya belagak harus selesai, walaupun masjid Lagampung betul-betul. Karena itu wajah terdepan syariat kita. Tapi jangankan masjid di kampung-kampung, bahkan masjid Raya Baitur Rahman dalam pemimpin yang tidak punya malu. Etalase pekarangan rumah, ruang tamu kita, tempat kita bermunajat kepada Allah ternyata tidak terawat dengan baik. Ini problematika. Maka maksudnya kita hidup dalam keadaan masing-masing sedang berfikir membuat sepoci untuk selamat pribadi-pribadi. Hanya yang fikir untuk sampai usia. Kepikir senang bahagia kaya terodok, maka ikut terodok bagi jawab. Maka harus keteladanan Rasulullah, keteladanan Abraham membangun ekonomi kunjungan pariwisata. Maka diberikanlah arahan di dalam Islam. Kalau hari ini Mekah dan Madinah masih makmur, nilai jual mereka bukanlah tentang minyak dan gas. Nilai jual mereka adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Orang datang berkunjung. Maka ketika dulu Rasulullah taklukkan Mekah, Allah turunkan satu ayat dalam surat At-Taubah. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Hanya saja orang-orang musyrik itu adalah najis. Jangan mereka dekat tanah haram setelah tahun penaklukan Mekah ini. Ubena orang yang tinggal di Mekah diberikan dua pilihan: tetap di Mekah tetapi masuk Islam, atau bertahan dalam kekufuran keluar dari Mekah. Steril Mekah. Tapi penduduk Mekah protes. Ya Rasulullah, uang kita, ekonomi kita dari kunjungan orang-orang kafir kembali ke masjid ini. Maka Allah berikan jaminan, fa in khiftumul 'ailata, kalau dengan dilarang orang kafir masuk negeri Mekah kalian khawatir hidup susah, fasayughnikumullahu min fadli, Allah akan berikan kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya, insyaAllah, kalau Allah mau. Maka sepanjang abad Mekah itu dalam keadaan hidupnya mudah. Maka diwajibkan dan sembelih ternak untuk pelanggaran-pelanggaran haji, untuk memberi makan fakir miskin di Mekah. Berbeda sampai akhirnya keluar minyak dan gas dari dalam perutnya.
Fa in khiftumul 'ailata fasayughnikumullahu min fadlihi. Tapi ketika Aceh mendeklarasikan syariat Islam, tidak ada yang jelas dari syariat kita kecuali kantor saja. Masjid hanya jelas, jalan hanya jelas, partai hanya jelas, ekonomi hanya jelas. 95 triliun dana yang sudah masuk hanya dari otsusnya saja. Maka awalnya kita sedih ketika sekarang jalur ke timur di Padang di Simpang Gunung putus. Ketika kita baca ternyata pembangunan jalan tol Cibancay mulai dari J4 di Kaju sampai ke Padang Tiji itu hanya menghabiskan anggaran 12 triliun. 12 triliun. Andai kata pemerintah Aceh menjaga menyunai pulang, Cipuri udah 50 triliun selesai jalan tol timur dan barat. Selesai tol timur dan barat. Anak gabung ini ada pikir terowongan selama berupaya. Murahkan biaya tol untuk warga Aceh dan ambil biaya tol yang wajar untuk rakyat Aceh. Terjadi sustainable, keberlanjutan biaya pengemudian. Ini berjalan awal mengatakan jalan di Aceh ini yang agak lagi jalan tol tepat ke Jakarta. Itu betul. Kita merasa universitas kita 10 besar favorit se-Indonesia. Tapi apa yang sudah berubah? Nah, fakultas kedokteran urun yakin yang di Malaysia. Lalu apa yang sudah berubah? Tidak terkecuali bidang syariah. Daya dibuat dinas pembangunan pendidikan dan pembinaan pendidikan daya. Terbangun daya negara. Tapi ternyata akhlak tidak berubah. Kenapa? Karena kita salah di dalam melakukan konsep dakwahnya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Imran diingat Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat yang mengajak kepada khairi, diartikan kebaikan. Karena artinya hanya kebaikan, nyonya kagak kenal-kenal. Padahal khairun dalam bahasa Arab adalah asmaul tafdil, yang lebih baik. Yang ketiga jino kagak gak nalagi lebih tawarkan gagasan yang lebih baik. Maka pada kali dakwah di bulan-bulan Maulid, ketika Maulid kita cuma minggu urut dakwah, kenapa tidak ada yang mendakwahkan yang lebih baik? Terpegang mulut undang tidak ada juga. Medik katanya nalagi itu lebih baik. Nah, baik pegang dan di mulut ilmu. Dan yang dimungkin laujungnya udah bormoh menunggu. Oh nak kena tahu bormoh. Tawarkan bek dan pegat di rumah. Dia pegat keduri mulut ke masjid. Ubi nak jemaah yang dulu pada punya orang ubi. Tapi tidak ada yang tak bantu perjalanan lemah rumah dan agak jamai dan jamai cidara dan agak kaya. Habis keduri mulut dapat dekat pulau. Alhamdulillah. Maka kita tidak berdoa karena khairun diartikan hanya kebaikan, bukan sesuatu yang lebih baik. Maka para sahabat yang hidup dengan Nabi selalu bertanya, ya Rasulullah, adakah yang lebih baik? Ayyul kasbi afdal? Ya Rasulullah, kami hidup mencari nafkah, usaha apa yang paling utama? Yukrono ditanya, amalul rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan keterampilan tangannya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap transaksi jual beli yang mabrur. Dimotivasi untuk berkarya, kreativitas, produksi. Yang kedua, jasa. Singapura dan Norway payah dahulu penduduk. Tapi mereka menjadi negara maju. Hana lampu Norway Singapura, hana lampu Rio Singapura, hana lampu DPR. Tapi sekarang menjadi Singapura, mereka menjadi kawasan jasa. Aceh mana pabrik? Mana di pabrik mana kayak? Nah pabrik hero punya lagi banyak nado itu. Yang tiga pabrik itu yang dijajah. Kenapa? Kita tidak pernah menjadi produsen.
Habis bahagia jadi pegawai. Tidak ada yang salah jadi pegawai. Yang salah ketika kita tanamkan di dalam benak anak-anak kita untuk semuanya jadi pegawai. Ketika peluang jadi pegawai terbatas, yang ingin jadi pegawai tidak terbatas, maka tertuduh buku yang nak buat jadi pegawai. Anak boleh bangun dia. Mengenal di pusat kota. Karena itu tanya di wilayah kering di dalam ujung mahal, kenal cerita yang dah. Dia kau cukup untuk anda. Dia pak lagi lawak untuk anda. Upaya kedua ini itu hebat dia menyampaikan. Inilah tugas pemerintah membangun akses. Terjadi penting untuk 5 triliun juga jalan tol dari Selawah. Anak mungkin Selawah dikuasai Jawa Cina. Nyamuk Prabowo Aceh Madiun dengan untuk kelompok dan 2 hektar pokok. Cina yang hantar bukan beritu 5 hektar mati. Kenapa? Tidak ada yang membuka wawasan masyarakat kita yang terfikir adalah menghabiskan yang ada. Makanya ada iklan-iklan yang bagus yang membahasakan bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi harus dianggap sebagai pinjaman dari anak cucu. Beda kiranya bukan kauti, bayar kiranya pinjaman dari anak cucu. Begitu bawahnya menghasilkan. Maka dimulai dari hal-hal sederhana, membangun kreativitas yang terampil di bidang desa, yang terampil di bidang produksi. Benda Aceh kami itu, ibadat rumah, baby tokeh ini benda Aceh. Hati bahagia. Lalu di mana kebahagiaan kita? Andai kata pemerintah mencintai rakyatnya, bukan mencintai dirinya, maka sungguh Aceh jadi menolak 95 triliun hanya dari otsus, bukan uang yang sedikit. Ya benar terbuka yang kita pengen amak itu dari Jawa ke bawah Aceh, pengen Aceh di bawah. Maka dibangun uang-uang rakyat Aceh tersebut, rumah Aceh belum tapi dibangun gedung pemerintah dari pusat, lembaga vertikal. Ketika dipakai dan membangun masjidnya, kenal hati dia. Ketika masjid ini bagus, pelayanannya bagus, ibadatnya bagus, ramai jemaah banyak, jemaah yang senang hati, ingin berpartisipasi dan membantu. Iik tabung Jumat, maka di kota Banda Aceh ada dengan masjid ubah tentang 5 juta itu Jumat. Ketika dana kas masjidnya baru kalau masjid tahun belum selesai. Beda lanjut ibadah silat jika mau anak-anak kami sisihkan anggaran kami 10% tapi bertanggungjawabkan karena jemaah yang datang ke masjid mereka tidak ingin dananya digendapkan imam. Ya dah cok peng masjid dan bawah peng Cina hijau peng yang lebih Cina itu dan nontonnya hilang peng dia dalam kopi aku dia berkenan boleh banget. Andai kata Belanda jangan bertutur dengan Aceh Pulau Danau dan juga hai batlah yang ramai. Ipleh boleh bapaknya. Ibu jual nenek moyang para pahlawan. Mereka keluarkan harta mereka tebus dengan nyawa hanya untuk mempertahankan setiap jengkal tanah. Demi tetap Islam di kita, urut Islam yang di kita, anak cucu yang Islam yang di kita. Tapi tidak ada yang berpikir, nauzubillah semua nauzubillah. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu di dalam Islam dakwah itu bukan sebatas bahwa masjid penuh, ada dakwah sosial tentang akhlak. Maka penyesalan terbesar setiap orang saat meninggal dunia bukan karena masih kurang rakaat sholat, bukan karena masih kurang berangkat haji dan umrah, tetapi masih ada 1 sen harta yang belum diinfakkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari rezeki yang telah kami beri kepada kalian. Fajar masa kamu sedekah, fajar masa kami infak. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Wa yaqula ahwate malaikat maut berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bahkan hanya tunda mati di akhir ya Allah. Itu
saya ingin bersedekah. Mendengarkan kredit lalu malam lebih. Mendengarkan fi'at dalam wakaf. Wa kum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Maka para nabi tidak pernah berfikir untuk mewariskan harta. Rasulullah telah lama diumumkan pegang keluarga dan sahabat, nahnu la nanfu, kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Ma taraknahu sadaqah, andai kata saat kami meninggal masih ada harta, harta itu menjadi sedekah. Wafatlah Rasulullah, ada sepetak tanah kebun di Taif milik Rasulullah atas nama beliau. Gejak Fatimah, putri Nabi satu-satunya yang masih hidup, merumpok Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yang menjemput dan tuan dengan sepetak tanah lampuk cepat di Taif, nyanhak pusaka bukan lebih. Walaupun Fatimah putri Nabi, tapi Fatimah tetap seorang manusia dan tetap seorang perempuan. Apa jawaban Abu Bakar? Wahai Fatimah putri Nabi, saya bertanggung jawab atas apapun yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Istri-istri Nabi yang menjadi beban beliau sekarang menjadi beban saya. Anda putri Nabi, beban Rasulullah menjadi beban saya. Tapi untuk harta sepetak kebun, kita sudah sama-sama mendengar Nabi yang katakan, nahnu la narithu. Jika mohon Allah mengatakan, ma taraknahu sadaqah, kalau ada harta yang tersisa saat kami meninggal itu menjadi sedekah. Maka hajat dan pulang lampungnya berkata karenanya berkata Nabi. Tapi kata boleh belajar pula pada karena kecewa atas kondisi tersebut, walaupun sama-sama paham, Fatimah tidak bersedia bertemu dengan Abu Bakar sampai 6 bulan kelak ketika Fatimah menjelang ajal. Abu Bakar rejak keterbit dari rumah beliau izin merumpok Fatimah untuk meluruskan salah paham di tengah-tengah umat, dan mereka saling memaafkan. Ya, penyesalan kita saat akhir hayat kan kurang rakaat mayang ada lebih banyak, kan kurang haji dan umrah, tapi mantanlah harta yang lebih berkah. Maka orang-orang tua kita adalah orang yang gemar bersedekah. Ketika rumah dengan sempit jalan, hidup lalu. Ketika jauh gang sempit dan tunggu begat dan raya. Idenya jalan ke raya dan begat rumahnya, jalan-jalan ke rumah. Ada jalan dan perlu. Berkuh belum macam mengairi, belum tu tidak mana-mana. Padahal peradaban Islam mengajarkan pagar terbaik adalah tetangga. Di praktek jauh lebih di Eropa, Niki nonton TV, nonton film, nonton berita. Di Amerika hampir tidak ada rumah yang pakai pagar. Jalan raya, trotoar, kebun, rumah. Di rumah berada yang memotong ada banyak. Kenapa? Mereka sudah sampai pada tingkat peradaban. Pagar terbaik adalah tetangga. Sedangkan adanya di Aceh yang masyarakat Islam, tetangga terbaik adalah pagar. Rumah golongan, pondasi golongan teguh bagi pada nyandung mu'eh hadiahnya. Andai kata setiap orang yang punya rumah ada juga pada terjadi sempit segala berjaya kenderaan, dia tidak dalam lampunya ada. Tapi tidak ada yang berfikir untuk keluar jalan, bantu pergi keluar lampu. Padahal terjadi tawakaf tanah masjid, mantong telur daripada fadilah wakaf tanah pendek ke jalan. Orang yang masjid orang di bangkok, orang tuan. Tapi yang tidak berjalan, orang ibadat dan yang tidak, orang harikat dan yang tidak, binatang lewat dan yang tidak. Berapa peduli di mana lagi jalan yang waktu pencium pahala. Tapi tidak ada yang motivasi untuk keluar hati, keluar jalan. Kata adanya masyarakat nanti pemerintah mengambilkan. Maka komplekslah masalah kita. Jalan di dunia saja sudah sempit, bagaimana jalan akhirat? Nawalullah semua nawalullah. Maka pilih kaum muslimin yang makin berkata Allah. Oleh kerana itu berinfaklah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tiga bentuk malaikat maut. Lagi itu Allah bimanyak umurkan. Dunia kita yang panjang umur untuk bersedekah, untuk jadi orang saleh. Dijawab oleh Allah.
fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak ada seorang pun yang ditunda kematiannya oleh Allah apabila sudah tiba ajalnya, walaupun niatnya untuk berbuat kebaikan. Maka selama masih ada kebaikan yang dapat kita lakukan, yang luah rezeki jumlah lapang, yang luah tanah jumlah lapang, yang luah jabatan jumlah lapang. Ben fikir boleh mengatakan doa untuk diciptakan. Fikirkan cucu dan belajar yang akan datang. Bagaimana anak cucu kita akan hidup di negeri yang dikuasai oleh politik yang kotor, oleh orang-orang yang serakah. Maka mudah-mudahan 2024 kita datang ke sana. Jangan lagi terjebak oleh orang-orang yang memang sudah menjadi korban. Kita yang harus menjadi pelaku. Pelaku. Jangan pilih orang yang mencalonkan diri, tapi calonkan orang yang cocok untuk menjadi wakil. Mufakat duk. Kita yang terbawa kecamatan pun Berunajaya Hampir ayam kita. Duk uci Tuhan Tuhan kedua pemuda itu berkata, diciraki dalam kecamatan pun Berunajaya siapa yang punya kemampuan. Karena memang duduknya di legislatif untuk menyusun kalun benar kemampuan legislasi. Karena itu pekerjaan memikirkan rakyat, bergablah rezeki kalau tidak duduk dengan rezeki. Yang kedua orang yang memang sudah terbukti untuk pekerjaan masyarakat. Ciraki pada berona, nanti you pilih bagi cik haput negerimu. Kalau potensinya dua orang, ajukan dua orang yang tertinggi. Minta partai yang bersedia timur jalan doa. Pak, jika mau nak jalan bagi rakyat doa. Anak payah kampanye, anak payah berlaku. Jika mau sumbang suara, tapi tolong jangan dipiawi kecuali kamu yang pakai. Baru akan hadir wakil-wakil rakyat yang vokal. Yang dibantu vokal, bangkai anak dihibu, berapa vokal dipiawi? Maka naudzubillah semua naudzubillah. Kalau tidak ada kesadaran, maka kita tetap akan menjadi orang yang terjajah seperti itu. Pahlawan hanya mampu mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Tapi kita tidak pernah melangkah masuk ke dalamnya. Tetap berhenti di situ. Batu gantung kita dan yuk balap terus. Naudzubillah semua naudzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Maka mudah-mudahan dengan khutbah Jumat yang singkat di awal tahun 2023 kita cukup kesadaran untuk berubah bahwa ada anak cucu yang harus kita jaga kelangsungan hidup mereka dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urenci kita nyoba berhasil kebah akhlak, kebah akidah katanya, kebah akhlak katanya, sehingga katanya uronya katanya jadi urun kaya karena berkat urenci katanya. Jino kiban anak cucu akan diingatnya di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kalau PR tersebut sama-sama kita renungkan, keserakahan kita akan sedikit berkurang dan tanggung jawab kita akan semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kajian dan mohon maaf atas segala